Pak Retno, tadi masih menyambung mungkin dari yang disampaikan oleh Bu Sri mengenai bagaimana saudara-saudara kita dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai peran yang sama pentingnya untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, anak muda itu kan selalu identik dengan inovasi, kreativitas. Apa sih yang sudah direncanakan atau mungkin bahkan sudah dilakukan oleh teman-teman dari organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk kembali menetralkan atau mendamaikan kondisi di Indonesia saat ini? Terima kasih Mbak Bella. Ini kalau menyangkut generasi muda, ini rasanya Ibu selalu, mana ini generasi muda ini. Tetap dari atas yang mensupport ya, akhirnya. Karena kan beliau orang tua kami, Pak. Ya. Jadi begini, kalau peran kembali ke sejarah ya, kalau peran generasi muda saya kira cukup banyak lah, termasuk dari sejarah dulu 1908 sampai 1928 itu kan generasi muda sebagai pendobrak kan. Di sini kami juga sebagai generasi penghayat kepercayaan tentunya punya harapan-harapan untuk eksistensi kami atau keberadaan kami itu bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat seluruh Indonesia maupun di luar, dan itu juga kami bekerja sama juga dengan elemen-elemen lain yang memang konsen terhadap kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami juga mengharapkan pluralisme itu tidak cuma digaungkan saja. Jadi mari sama-sama kita sebagai salah satu generasi muda, walaupun kami dari penghayat kepercayaan itu jelas-jelas notabene kami adalah warga negara bangsa ini, dan kami juga sebagai pelaku dari penghayat kepercayaan. Kami juga minta supaya kami juga diterima. Karena seperti saya bilang tadi, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah takdir yang tidak bisa kita hindari. Memang berbeda itu indah. Dan seperti Ibu juga selalu bilang, generasi muda, ayo generasi muda harus menjadi pendobrak untuk majunya penghayat kepercayaan, terutama generasi mudanya. Baik, itu dari sisi generasi mudanya. Saya kembali ke Pak Naen, dari sisi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, menghadapi situasi bangsa kita yang seperti saat ini, yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan dan juga keyakinan, kepercayaan. Bagaimana dari sisi MLKI menanggapi hal tersebut? Ya, memang kondisi bangsa yang seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh MLKI. Jadi kita, Mbak Bella, secara internal ya, orang penghayat kepercayaan itu kan memang ritualnya kan dengan sujud, manembah, semeti ya. Ya kita meminta kepada seluruh organisasi penghayat kepercayaan ketika negara ini dalam kondisi yang seperti itu agar melakukan ritual, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa ini diberikan kedamaian, ketentraman kan begitu. Lalu yang kedua, kita juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada. Ya misalnya di Surabaya ini misalnya kita membentuk forum komunikasi persaudaraan sejati ya. Pada saat itu ada Pak Hasyim Muzadi, ada Pak Bingki dari Konghucu, ada Romo Eko ya, Romo Kurdo dari Katolik dan Pendeta Simon dan lain sebagainya, dan dari Hindu Pak Gede misalnya. Ini kita bentuk forum komunikasi persaudaraan sejati atau yang sekarang disebut lintas iman. Itu bersama-sama melakukan apa ya, kunjungan ke masing-masing tempat ibadah, bahkan ke sanggar-sanggarnya penghayat kepercayaan. Kita di sana bicara tentang kebangsaan, kita di sana bicara tentang nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita prinsipnya memberikan penguatan dan apa ya, kita memberikan wawasan bahwa bangsa ini nggak bisa kalau diseragamkan. Memang kita ditakdirkan untuk berbeda. Begitu. Berarti saya bisa ambil poin di sini bahwa dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, salah satu perannya adalah menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Iya, begitu. Begitu, Mbak. Baik. Dan saya dengar juga Pak Naen ini itu Pak, pandai menyanyi Pak. Oh iya. Nah, mungkin bisa sedikit menunjukkan kebolehannya menyampaikan pesan-pesan perdamaian lewat nyanyian.
Silakan, ya sebenarnya Pak. Yang lebih pandai Bu Sri Hartini ya, yang duluan, bisa nembang. Ya, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk nembang ini Dandang Kulo. Baik. Biasanya tembang-tembang ini dinyanyikan atau ditembangkan ketika kita akan melakukan ritual, ya, melakukan sujud, melakukan manembah, dan tembang ini adalah bertujuan untuk menenteramkan, ya, hati kita, jiwa kita, agar kita selalu dalam kondisi kedamaian, damai begitu. Ini Dandang Kulo begini, Mbak. Ono kidung rumaksa ing wengi, teko hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Jim setan datan burung paneluan, tanono wani. Miwa penggawe Allah gunaning wong luput, keniate mantirta maling ato, tanono ngara ing mami, guna duduk pan sirna. Luar biasa sekali, kita bisa tepuk tangan dulu ya. Nah, itu artinya apa ya Pak Nain? Saya sedikit roaming ini, nggak paham. Jadi tembang ini adalah untuk keselamatan kita semua, agar kita dijauhkan dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan jin setan. Kita dijauhkan dengan kejahatan-kejahatan, agar hidup kita selalu damai dan tentram. Termasuk bangsa ini harus dijauhkan dengan aura-aura negatif yang ada, yang mempengaruhi warga kita, agar dijauhkan dengan itu, aura negatif, dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya itu, Mbak. Ya, dan itu sebenarnya juga merupakan nilai-nilai dari budaya Jawa kita ya, yang baik, dan itu sebenarnya bisa diterapkan bukan hanya ke kelompok masyarakat khusus saja, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan lagi setelah mendengarkan sedikit hiburan dari Pak Nain. Terima kasih Pak Nain. Terima kasih, Saya ke Bu Sri lagi, masih mengenai bagaimana kita dapat menjaga keutuhan bangsa ini. Dengan Ibu melihat fenomena bangsa kita saat ini yang sangat sensitif terhadap perbedaan. Dari sisi pemerintah, apakah hal ini dilihat sebagai semata-mata suatu ancaman, ataukah justru sebagai peluang untuk kita bisa menunjukkan diri, ini loh, kalau di Indonesia itu bukan hanya milik perorangan saja atau sekelompok saja, atau seperti apa, Bu? Ya, baik Mbak Bella, saya kira ini tidak bisa dilihat apakah itu ancaman atau tantangan, peluang dan sebagainya. Justru itu satu kesatuan ya. Ketika kita ada ancaman, tentu kita timbul pemikiran apa yang akan kita lakukan. Kemudian ada sebuah tantangan ya di situ. Nah, peluangnya juga banyak sekali. Peluang itu, oh berarti kita harus begini, begini. Nah, dari sisi pemerintah saya kira, kemarin kan saya kira kita semua nonton televisi ya, Pak Jokowi saya kira langsung ambil apa namanya, alih bagaimana untuk mendinginkan negeri ini. Nah, kemarin sudah seluruh tokoh ya, tokoh agama sudah dipanggil bagaimana kita semua untuk mendinginkan negeri ini. Nah, saya kira ini sebuah menurut saya kesempatan kita semua, kesempatan seluruh anak bangsa untuk mawas diri, introspeksi, gitu kan. Nah, ketika sekarang ini kondisinya seperti ini, masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau pemerintah itu kan ada beberapa kementerian, yang kementerian itu adalah pembantunya presiden. Nah, kalau dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan situasi seperti ini, yang pasti kita melihat bahwa inilah ada penurunan, ada degradasi kaitannya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya. Itu. Jadi sekarang ini juga sudah menjadi bahasan pokok oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus segera kita masuk ke ranah-ranah dimanapun, di area-area manapun ya, apakah ini area sekolah, apakah area keluarga, apakah area masyarakat.
kita untuk memberikan, menanamkan, membangkitkan kembali bahkan nilai-nilai untuk pembentukan watak dan karakter. Itu dari segala lini. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini sedang giat-giatnya untuk penguatan pendidikan karakter. Dan itu areanya tidak hanya di sekolah. Inilah salah satu ketika terjadi terus-menerus konflik yang disebabkan oleh tadi ya. Kemudian bagaimana nih cara penyelesaiannya? Bahwa kebudayaan menjadi peranan penting. Ya. Bahkan sekarang ini sesungguhnya kebudayaan ini menjadi roh, menurut saya, rohnya dari semua pembangunan. Ya, karena apa? Di dalam kebudayaan itu sendiri pentingnya bahwa kebudayaan ini sebagai alat nomor satu. Kalau bicara kebudayaan pasti akan bicara tentang gagasan, tentang nilai, tentang etika dan sebagainya, perilaku, hasil karya, cipta dan sebagainya. Landasannya adalah dengan pikiran, dengan batin, dengan jiwa dan rohani, saya kira di situ. Sehingga kebudayaan ini sekarang ini mempunyai posisi yang sangat penting bagaimana bisa memberikan memberikan satu pemikiran atau langsung bersifat bisa dilakukan oleh semua orang agar agar mengurangi konflik-konflik yang muncul itu diakibatkan oleh ini gitu kan. Nah, disinilah keanekaragaman itu kan berkaitan juga dengan kebudayaan. Nah, sekarang ini perlu saya sampaikan kepada Mbak Bella dan seluruh pemirsa khususnya di Jawa Timur, ada undang-undang pemajuan kebudayaan yang mengatur objek-objek itu sangat luar biasa untuk ke sana. Jadi jelas di sana salah satu akar yang harus kita siram ya, harus kita tumbuhkan lagi itu ada di situ. Dan ini menjadi tugas tidak hanya pemerintah, artinya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama nanti mengeksekusi, mengimplementasikan dari apa yang ada di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu penting, jangan dianggap kebudayaan itu di belakang. Justru sekarang itu harus kedepankan. Oh iya, itu rohnya. Kalau saya yakin bahwa rohnya pembangunan seluruh bidang itu di kebudayaan. Kalau meninggalkan nilai-nilai budaya, saya yakin bahwa mereka itu sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu benang merahnya sangat kuat. Jadi siapa yang meninggalkan nilai-nilai budaya, meninggalkan nilai Pancasila. Meninggalkan nilai Pancasila berarti akan membuat kisruhnya negeri ini. Itu Mbak Bella. Kalau egonya sendiri-sendiri tidak akan pernah ketemu. Memang betul. Baik.